Silakan Pak Grace. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 2 hari terakhir ini pandeminya luar biasa sekali, ya, saudara-saudara ya. Setiap kita melihat, setiap kita mendengar, setiap kita, saudara-saudaraku, bahkan menjadi saksi teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, saudara ya, mereka mengalami terkena COVID-19, saudaraku yang luar biasa, saudaraku ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, saudaraku ya, yang menolong kita, yang menjaga kita, yang menuntun kita, yang menjadi jalan-jalan bagi kita untuk kita melalui hari ini. Sebab hari ini luar biasa sekali, saudaraku ya. Dan saya yakin dengan kejadian-kejadian yang sekarang ada, saudaraku, itu membuat kita jauh lebih dekat dengan Tuhan, jauh lebih berjaga-jaga, jauh menjadi kita lebih mencari Tuhan lebih kuat lagi, berteriak kepada Tuhan lebih kuat lagi, karena kita tahu di sekitar kita terjadi sesuatu yang demikian luar biasa. Ya saudara-saudara, oleh karena itu saudaraku, saya pagi hari ini ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Menjadikan Tuhan tempat perteduhan, saudara ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh simak di Mazmur 91 ayat 5 sampai 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bapak Ibu Saudara, bacaan yang kita baca hari ini, saudaraku, membuat kita mengerti bahwa ketika Tuhan tempat pelarian kita, ketika Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, maka kita akan mendapatkan, kita tidak takut terhadap kedahsyatan malam atau kejadian sesuatu yang terjadi yang kita tidak mengerti, saudaraku, yang kita tidak tahu ya. Nah, kemudian kita tidak takut terhadap panah yang terbang di waktu siang atau ancaman-ancaman apa, saudara, yang terjadi. Kita tidak takut terhadap penyakit menular, sampar yang berjalan di waktu siang. Saudaraku, tidak takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan tidak takut walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah di kananmu, tetapi tidak akan menimpamu, katanya. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itu bacaan yang kita baca membuat kita memiliki imun yang kuat, saudaraku. Membuat kita memiliki membuat kita punya satu pandangan tersendiri menghadapi situasi sekarang. Karena bacaan itu menolong kita. Bacaan itu membuat kita, saudaraku, pengertian-pengertian firman Tuhan tadi membuat kita ini, saudaraku, secure, aman. Itu karena Tuhan menjadi tempat perlindungan, karena Tuhan menjadi tempat keamanan, ya, karena Tuhan menjadi tempat yang baik bagi kita. Dalam situasi seperti sekarang ini, saudaraku, tentu saya katakan tadi, kita menjadi lebih berhikmat, kita lebih menjadi dekat dengan Tuhan, kita menjadikan tempat biasanya, saudaraku, berangkat kerja, tidak berdoa, tidak mencari Tuhan dulu, ini mencari Tuhan dulu, saudara ya. Karena firman Tuhan menolong kita menjadi secure, firman Tuhan kita menjadi berhikmat, saudaraku ya. Nah, jika kita diizinkan mengalami
atau saudara kita mengalami, saudara kita sudah dekat dengan Tuhan, itu hal yang berbeda. Saudaraku, itu hal yang berbeda, saudaraku. Semuanya itu atas izin Tuhan. Tapi yang jelas, saudaraku, bacaan yang kita baca, saudaraku, ketika Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kita memiliki buah-buah di dalamnya, saudara, kita menjadi tidak takut. Tapi bukan berarti, saudaraku, kita hidupnya sembrono. Benar enggak, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak pakai masker. Bahkan sekarang masker harus double, saudaraku ya. Kita tidak cuci tangan, kita tidak melakukan protokol kesehatan, ya saudaraku ya. Bukan berarti tidak melakukan itu gitu. Di dalam hidup kita, saudaraku, kita harus tetap, saudaraku, kita mengerti bahwa ketika Tuhan menjaga kita dengan nilai-nilai yang Tuhan sampaikan tadi, kita tidak takut dengan penyakit menular, itu di dalam kita, itulah yang diberikan, keamanan yang diberikan oleh gembala kita, saudaraku. Keamanan yang diberikan oleh pribadi yang kita sembah. Tapi bukan berarti, saudaraku, tadi saya katakan, kita tidak melakukan protokol kesehatan, kita hidup sembrono, kita hidup sembarangan, saudara ya. Ya, kita ketemu dengan banyak orang, apalagi saya ketemu dengan banyak orang, ya, di Jepara itu, saudara, orang nggak pakai masker kalau naik motor. Saya juga kaget. Di Semarang juga masih saya lihat. Kadang saya ajak anak saya, kalau pas jalan sama anak saya, yuk kita ngitung berapa orang yang tidak pakai masker, gitu. Kita hitung, gitu. Ya, saudaraku, masih juga ada orang yang sembrono sedemikian, saudaraku. Tetapi tidak demikian. Pagi hari ini kita melihat, kita mendengar firman Tuhan, saudaraku ya. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan perlindungan. Kita tidak perlu takut, saudaraku. Ya, kita tidak perlu khawatir juga, saudaraku. Tapi bukan berarti kita tidak berjaga-jaga. Bukan berarti hidup kita sembrono. Ya, saudaraku, itu namanya tidak percaya Tuhan. Betul nggak, saudara ya? Justru karena Tuhan memberikan kita sekuritas seperti demikian, keamanan yang sedemikian rupa, maka kita harus berjaga-jaga. Maka kita harus, saudaraku, menjalankan protokol kesehatan. Perlu kita berdoa buat bangsa kita. Bukan hanya soal pandemi ini pagi hari ini, saudaraku ya. Tetapi, saudaraku, kita perlu, saudaraku, bangsa kita ini mengenal kebenaran. Itu. Karena kenapa mereka tidak taat? Kenapa mereka melakukan? Karena mereka tidak tahu kebenarannya. Kita perlu berdoa, saudaraku. Saya melihat, saudaraku, saya yakin, saudaraku, pandemi yang sedemikian merebak ini, saudara ya, saya yakin ini buah dari orang-orang yang diberitahu pemerintah supaya taat kepada protokol kesehatan. Mereka tidak percaya. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu melindungi mereka dari virus, dari COVID sedemikian rupa, saudaraku. Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah itu, saudaraku, keimanan yang membabi buta, saudaraku. Ya, tidak demikian. Orang-orang yang mengerti kebenaran. Saudara, mari kita berdoa buat bangsa kita. Kasihan rakyat negeri kita, saudaraku. Karena kepercayaan terhadap Tuhan yang salah, maka, saudaraku, mereka melawan pemerintah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan rakyat negeri kita, ya, supaya mereka mengenal kebenaran. Gitu. Mari kita sembah Tuhan kita. Minta tolong pagi hari ini kepada Tuhan. Bukan hanya pandeminya supaya berlalu, saudara, ya, tetapi rakyat negeri kita mengerti kebenaran, keselamatan. Mari kita berdoa.